Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 19 Mei 2020 bersama Pastor Marcel Lolotandung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami dalam hidup dengan Roh Kudus-Mu. Dialah yang akan membimbing kami pada jalan kebenaran, jalan kehidupan dan keselamatan. Berkatilah kami supaya kami semakin mengandalkan Roh Kudus-Mu dalam hidup, dan semoga Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kami, terutama saat ini lewat sabda Allah yang akan kami dengarkan dan renungkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil hari ini dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan segala dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jika aku pergi, aku akan mengutus penghibur kepadamu. Saudara-saudariku, Yesus mengungkapkan dengan terus terang bahwa Dia akan berpisah, akan meninggalkan para muridnya. Pernyataan Yesus ini membuat para murid sangat kaget, bahkan mereka mengalami kesedihan yang luar biasa, mengarah kepada keputusasaan karena hidup mereka terasa hampa kosong tanpa Yesus sang guru, karena mereka begitu menaruh harapan yang luar biasa, harapan yang sangat besar pada guru Yesus Tuhan kita. Namun Yesus tidak akan meninggalkan begitu saja para murid, meninggalkan kita semuanya, tapi dikatakan kalau Dia pergi, Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya, sang penghibur. Dan Roh Kudus ini mempunyai peran yang luar biasa, akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang kita butuhkan dalam hidup. Khususnya dalam bacaan hari ini dikatakan Dia akan memberikan karunia keinsafan dunia akan segala dosa, karunia kebenaran, dan karunia mengetahui akan atau sedang berlangsungnya penghakiman saat ini. Nah, saudara-saudari, Roh Kudus menemani para murid yang disebut oleh Yesus hari ini adalah sang penghibur sejati. Mengapa? Karena Roh Kudus ini mempunyai peran yang luar biasa. Dikatakan Dia akan menginsafkan dunia akan segala dosa. Mengapa? Karena dunia kehilangan satu hal yang paling utama, yang paling penting, iman, ketidakpercayaan. Dunia tergoda untuk terus-menerus itu mengandalkan itu hal-hal duniawi, mengandalkan diri, mengandalkan kemampuan, mengandalkan itu materi-materi. Itulah juga yang kadang-kadang menggerogoti kita semua sebagai murid-murid Yesus. Kadang-kadang kita hidup dalam andalan-andalan duniawi, bukan hidup dalam iman, sehingga kita mengalami yang namanya kedosaan. Kedosaan karena kita itu hidup menurut semangat duniawi, hidup menurut keinginan duniawi, bukan hidup menurut Roh Kudus, di mana kita lebih senang yang namanya pertikaian, kemalasan, iri hati,
kecemburuan, kenikmatan duniawi, mabuk-mabuk, pesta pora, itu yang membuat dosa-dosa manusia atau dosa-dosa dunia semakin bertambah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, itu bab 5 ayat 17, 18, dan 19. Nah, karena itu dikatakan Roh Kudus Sang Penghibur datang ke tengah-tengah kita, juga selain memberikan karunia mengetahui akan dosa kita, juga karunia kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kehidupan, dan jalan kebenaran kita, seperti yang dikatakannya dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Yesus pegangan, Yesus kekuatan kita, yang walaupun saat ini akan kembali ke rumah Bapa, tetapi Dia tetap menemani kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan karena itu saat ini dikatakan dunia yang tidak percaya sedang mengalami penghakiman, mengalami cobaan-cobaan, godaan-godaan, bahkan ujian-ujian yang sangat berat. Itu sangat konkret. Kita mengalami sekarang itu pandemi virus corona. Banyak umat yang mengatakan kepada saya, "Pastor, apakah ini tanda-tanda zaman akan kiamat dunia? Tuhan sudah murka terhadap dosa-dosa manusia. Tuhan sudah bosan dengan kita." Saya hanya mengatakan, ya mungkin ini suatu tanda-tanda zaman, tetapi tidak berarti otomatis akan itu terjadi ya kiamat. Tidak. Karena Yesus sendiri mengatakan, walaupun terjadi macam-macam hal, tetapi tak satu pun orang tahu saat kapan kiamat atau hari hanya itu datang. Tetapi walaupun ada penghakiman saat ini, ada cobaan dan ujian yang sangat berat, kita tidak usah putus asa. Mengapa tidak usah putus asa? Karena Roh Kudus menemani kita. Roh Kudus menghibur dan menguatkan kita. Seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka berada di Filipi mewartakan Kristus. Itu Paulus dan Silas. Mereka dikatakan dipreteli, dipukuli, dan dipenjarakan. Bahkan mereka itu dipasung, dibelenggu kakinya. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih sempat dalam kesedihan, dalam kedukaan karena dipenjarakan, dipukuli, dan disiksa. Mereka masih sempat berdoa, memuji-muji Tuhan, dan mengandalkan Roh Kudus. Sehingga terjadi mukjizat. Dikatakan saat itu juga terbuka semua pintu penjara, dan saat itu juga di tengah malam kepala penjara bersama dengan keluarganya bertobat dan minta diri dibaptis. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan para murid. Kalau Roh Kudus bekerja, segala sesuatu bisa terjadi. Hal-hal yang tidak kita pikirkan mungkin terjadi. Mari kita mengandalkan Roh Kudus, mari kita mohon supaya Roh Kudus membimbing kita agar kita tidak itu jatuh dalam dosa, agar kita tidak itu menjadi lengah dalam hidup, tetapi terus-menerus waspada dan mengandalkan Roh Kudus dalam berbagai macam ujian, cobaan-cobaan hidup di dunia ini. Semakin berat cobaan, semakin itu Roh Kudus akan menguatkan dan membimbing kita, dan semakin besar rahmat yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Percayakah kita kan Roh Kudus? Beranikah kita mengandalkan Roh Kudus? Terpulang kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kami supaya Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja dan kami selalu mau mengandalkan Dia, karena Dialah kekuatan, harapan, dan juga keselamatan kami, yang tak lain adalah Engkau sendiri beserta dengan Bapa sebagai Allah Tritunggal. Demi Kristus Tuhan kami. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.